Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi dan sahabat-sahabat disehatkan lahir batinnya. Pada video ini ada pertanyaan bagaimana orang yang ansietas, GERD, asam lambung, psikosomatis, apa yang harus didahulukan pengobatannya. Yang harus didahulukan pengobatannya adalah bukan GERD, bukan asam lambungnya, tetapi akarnya, yaitu psikisnya. Karena GERD dan asam lambung yang karena psikosomatis adalah 90% dari ketakutan, kepanikan, kecemasan. Takut apa? Takut penyakit. Takut apa? Takut COVID. Takut apa? Takut kematian. Takut apa? Takut terjadi sesuatu yang pernah dialami, atau takut sesuatu yang pernah dilihat, ditonton, ya. Nah, itu kejadian-kejadian yang menakutkan itulah yang tersimpan di memori kita, yang mempengaruhi meningkatnya asam lambung. Makanya jangan heran, obat asam lambung udah berbagai macam obat, yang mahal, yang murah, yang sedang, tetap aja herbal juga seperti itu, ya. Kenapa? Bukan di situ ngobatinnya, tetapi psikisnya. 90% psikisnya yang diobatin, pikirannya, isi pikirannya, memorinya yang diobatin, hatinya, kolbunya yang diobatin. Dengan ketauhidan diobatinya, dengan ketauhidan. Yang kedua dengan ilmu dan pemahaman dan keyakinan tentang ilmu medisnya, tentang gula darah, tentang air putih, tentang karbohidrat, dan tentang aktivitas kita. Nah, kemudian psikis, ketakutan, kecemasan, emosi, marah, nggak bisa senyum, itu pengaruh kepada iritasi di pencernaan. Iritasi itu luka kecil di pencernaan, di lambung, sariawan, tenggorokan, ngeganjel, ya. Kemudian BAB susah. Itu dari psikis, 90% dari psikis, dari ketakutan, kecemasan. Kenapa? Karena menegang otot-ototnya, namanya spasme otot, spasme pembuluh darah, spasme bronkus, maka akan terasa akan nyesek, gitu kan. Nah, kemudian vasokonstriksi, ketakutan, kecemasan tadi, ya, kepanikan tadi, mempengaruhi pembuluh darah kita menjadi vasokonstriksi, mengecil, sehingga aliran darah ke otak kurang lancar, sehingga seringkali oleng, goyang, ya, migrain, vertigo, berat di kepala belakang, di punggung. Nah, seperti itu. Kemudian di perut, perih, melilit, kebak, ya. Kemudian membuat di dalam darah juga kita semakin kental. Nah, orang yang sedang emosi, takut, panik, cemas, darahnya otomatis mengental, sehingga aliran darah kurang lancar, sehingga keringat dingin, berdebar, lemes. Nah, itu berarti harus diperbaiki. Nggak bosan-bosan saya sampaikan, karena ini seringkali tahu tapi nggak dilakukan. Coba lakukan deh. Udah ribuan orang yang sudah berhasil Allah sembuhkan, wasilah menjalankan video-video yang saya sampaikan, ya. Ikutin saja. Satu, setiap 2 jam minum air manis, teh manis, air gula pasir boleh, air gula batu boleh, ya. Yang pertama. Yang kedua, makan setiap 2 jam 10 suap atau 6 suap, atau setiap jam 5 suap, ya. Supaya karbohidratnya meningkat, sehingga ada glukosa meningkat dalam darah, sehingga ada energi. Nah, itu energi yang dipentingkan. Nah, kemudian air putih, jangan sampai dehidrasi. Air putih 1 gelas 1 jam. Kemudian dibawa jalan kaki, dibawa aktivitas. Tapi kan takut pingsan, nggak apa-apa, takut mah, yang penting udah makan, udah minum manis, dijamin nggak bakal pingsan. Minum air putih, air teh manis, nasi, jangan bubur, nasi. Kenapa? Karena bukan masalah lambung, tapi masalah lambungnya penyebabnya dari psikis. Saya nggak ngebicarakan tentang penyakit lambung biasa, penyakit GERD biasa, bukan. Penyakit lambung yang diakibatkan dari akarnya dari psikis, namanya psikosomatis, ya. Nah, kemudian sahabat-sahabat, yang selanjutnya adalah zikir, ingat Allah, sebut Allah, sebut sholawat, ya, sebanyak mungkin, istighfar sebanyak mungkin.
Dan yang selanjutnya, stop melihat, menyaksikan, ingin tahu tentang penyakit-penyakit. Stop melihat, menonton tentang hal-hal gaib. Stop. Ya. Perbanyak nonton, melihat tentang ilmu Allah, tentang ma'rifatullah, tentang sholawat, ya, tentang keistimewaan istighfar, istimewaan zikrullah. Kemudian tentang bagaimana orang berbuat baik, semangat supaya menjadi suami yang hebat di hadapan Allah, menjadi istri yang hebat di hadapan Allah, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Terus yang dibaca, yang ditonton itu yang bermanfaat. Jangan nyari-nyari lagi informasi penyakit apa sih saya ini, apa sih obatnya, kemana lagi saya berobat. Jangan, nggak usah nanya gitu lagi. Ini psikosomatis, dah, bukan masalah lambung, GERD, bukan, itu bukan. Kalau psikosomatisnya udah betul, maka GERD dan asam lambungnya udah beres. Ya, nanti apa intinya beres? Cirinya ketika ada yang dirasa di tubuh, ya, di lambung, dimanapun, rasanya santai, cuek, masa bodoh, nggak peduli, wajar. Nah, kalau udah gitu udah sehat dari psikosomatis. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Zikir, sholawat, dan perbaiki kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan kita agar disukai, disenangi oleh Allah. Dan ingat, sakit ini adalah sentuhan kasih sayang Allah supaya kita semakin banyak dekat kepada Allahnya, supaya kita semakin banyak berbuat manfaat bersama, makin semangat berdagangnya, berjualannya, berbisnisnya, berumah tangganya. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan, ya, dari yang baik dari Allah, yang salahnya dari saya pribadi. Selamat menjalankan, selamat action, selamat melakukan apa yang saya sampaikan. Ya, insya Allah Allah sembuhkan kita dengan caranya Allah, berproses, sembuhnya berproses. Jangan mau sembuh instan. Ya, yuk berdoa terus ya. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah, dalam keberkahan, walaupun sehat ataupun sakit, yang penting Allah ridho, dah tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.